Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu yang saya hormati. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati. Mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas tugas-tugas kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Terlebih lagi yaitu disampaikannya niat kita dan umur kita untuk malam ini kita bisa bersama hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca alhamdulillah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini masih hari tasyrik, hari yang diharamkan berpuasa, karena itu Rasulullah menjelaskan bahwa hari ini masih hari raya kurban, berarti masih memakan daging kurban yang mungkin kemarin belum habis. Ini juga bisa dilanjutkan, sehingga dilarang kita berpuasa, haram berpuasa. Jamaah yang berbahagia, sudah dijelaskan di banyak kajian, yaitu ibadah kurban kita ini adalah meneladani, mengikuti syariat Allah yang di awal itu diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu beliau diuji dengan banyak sekali ujian. Hidup kita ini juga ujian, kita juga diuji, semua orang diuji. Nah, Nabi Ibrahim ini diuji bagaimana benar-benar ketundukannya, kepasrahannya. Nah, kita juga belajar terus itu ya. Di majelis taklim kita, ini Allah Rasulullah juga menjelaskan bahwa majelis seperti ini hadir malaikat yang sudah sana berbaris bertumpuk sampai ke langit, yang semuanya mendoakan orang yang ada di dalam majelis ini. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini diuji bagaimana ketundukannya, kepasrahannya ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yang tercinta. Saat itu masih hanya seorang, masih putranya baru satu, baru tunggal, yaitu Nabiullah Ismail. Ini diuji bagaimana, apakah benar-benar tunduk, pasrah, mengikuti apapun yang Allah perintahkan ataukah tidak. Ya walaupun nantinya oleh Allah karena sudah diuji lulus, benar-benar sudah mau dilaksanakan, pedang sudah diasah, semuanya sudah siap. Nah, saat-saat itu di stop oleh Allah, lulus. Maka putranya itu bukan yang disembelih, bukan putranya, diganti dengan sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar, jadi Nabi Ibrahim dengan putranya menyembelih hewan tersebut, sembelihan yang besar tersebut. Nah, itu kemudian dimakan terus dibagikan ke tetangga-tetangganya. Itu ujian yang sangat-sangat berat. Dan sampai yang berbahagia,
kemarin juga di pertemuan sebelumnya itu kan terakhir ayat 68 ya. Ayat 68 itu Allah menjelaskan, inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Yang kemarin yang terakhir itu yang kita bahas itu. Jadi sungguh Allah sudah menjelaskan ini, sungguh orang ya yang paling dekat dengan Ibrahim, inna aulan nasa, manusia yang paling dekat dengan Ibrahim adalah lalladzina tabauhu, adalah orang-orang yang mengikutinya. Nah ini kita ini kan juga berusaha keras untuk mengikuti apapun yang beliau sudah ajarkan, karena beliau sudah diajari oleh Allah ya, melalui malaikatnya dan diajari. Nah kita juga mengikuti. Jadi orang yang mengikuti Ibrahim, mengikuti putranya Ismail, mengikuti semuanya di sana. Terus anak cucunya terus mengikuti semua. Bahkan setelah Nabi Ismail kan kemudian ada 14 tahun kemudian lahir Ishak, putranya Ishak itu lahir. Nah, kemudian itu jaraknya 14 tahun. Nah, terus Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub dan terusnya. Itu juga cerdas-cerdas ya, golongannya cerdas-cerdas. Ini juga mengikuti. Orang yang mengikuti Nabi Ibrahim ini adalah yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim itu. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini. Jadi Rasul mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pada Rasul ya, pada Rasulullah Muhammad SAW. Untuk saat ini, kondisi saat ini, zaman akhir ini, setelah Rasulullah diutus, dilahirkan, diutus jadi Rasul, untuk menyampaikan risalah-risalah kepada manusia, untuk menyampaikan kitab Allah kepada manusia, Quran kepada manusia, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Iman di situ ngikuti apapun yang ada diturunkan itu, yaitu Rasul ya, kitab yang diturunkan pada Rasul, Quran ya kita imani seutuhnya. Ini yang paling dekat dengan Ibrahim. Ini minggu lalu sudah ya, bahkan yang sebelumnya sudah kita bahas. Berarti ini kita harus benar-benar ketundukan hati kita, kepasrahan hati kita ini yang ngikuti Nabi Ibrahim itu. Ngikuti. Rasul juga begitu. Rasulullah Muhammad SAW ini meneladani, dan Rasul ini orang yang manusia yang sempurna, yang menjadi panutan kita, panutan seluruh manusia setelahnya. Rasulullah pun juga mengikuti Nabi Ibrahim, ketauhidannya. Kita apalagi nih, ini saat ini kan sudah mulai akan tahun baru ya, tahun baru Islam. Kalau sudah tahun baru Islam nanti mulailah ada keyakinan-keyakinan yang ujung-ujungnya pada kesyirikan. Nah, ini sudah yang ditentang oleh Nabi Ibrahim awal adalah kesyirikan itu. Beliau mengajarkan yang sudah Allah perintahkan, yaitu tauhid. Nabi Ibrahim disuruh tunduk. Ini ketika maqala lahu rabbuhu aslim, ketika Rasul Allah berfirman pada Ibrahim ini, aslim, tunduk patuhlah. Qala, Nabi Ibrahim juga bilang, aslamtu lirabbil alamin, aku pasrah, tunduk, berserah diri, yang ikuti Allah, petunjuknya Allah. Ikuti apa saja petunjuknya, diikuti dengan baik. Nah, ini sehingga ini pas sekali ya. Pas sekali kemarin ya, sebelum Idul Adha itu kita membahas ayat ini. Kemarin Idul Adha ada proses mengikuti
milahnya Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurban, yang intinya adalah contohnya di situ menyembelih kecintaan apapun kecintaan pada selain Allah harus benar-benar mengikuti perintah Allah. Ya sudah, itu lambang kecintaan pada apapun, pada harta benda macam-macam. Kalau Allah sudah merintahkan sembelih, ya sembelih. Maka di pertemuan sebelumnya kemarin sudah ya, itu kecintaan kita pada apapun itu harus di bawah ya, harus lebih kecil, lebih besar cinta kita pada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Ini serius di jalannya, ikuti Allah dan Rasulnya, jihad di jalannya, walaupun dari rumah cuacanya dingin ya, cuacanya dingin, berangkat ke masjid dengan susah payah, ini serius jihad, usaha yang keras. Ini Allah kan beri pahala yang luar biasa. Jadi kita jangan menganggap aktivitas kita, ibadah kita yang kelihatannya mudah bagi kita, sebetulnya itu dimudahkan Allah. Karena Allah memudahkan kita jadi enak. Kita enak melaksanakannya, enaknya nikmat gitu ya. Ini. Jadi ini kita adalah di sini tadi orang yang beriman adalah dekat kepada Nabi Ibrahim. Kita mengikuti Nabi Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung, pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, yang berbahagia ini mari kita benar-benar kuatkan keimanan kita. Ini tadi harus orang yang beriman yang kita kuatkan, ketauhidan kita benar-benar dijaga, jangan sampai terkotori, ternajisi oleh syirik. Ini menuhankan hawa nafsu, menuhankan benda, menuhankan kekuasaan, jabatan, pokoknya itu tadi semua perdagangan ya. Jadi di kemarin sudah ya di surah At-Taubah itu ya, kalau bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu ya, bisnis kamu dan semuanya itu kok lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan serius di jalannya, jihad di jalannya, Allah suruh tunggu aja wis. Maka kita jaga itu ya. Jangan sampai terkotori kecintaan kita pada Allah dengan sesuatu yang yang nilainya sangat rendah, tetapi justru malah dicintai dengan sangat tinggi. Ini jangan sampai. Nah, jamaah yang berbahagia, maka yang disembelih ya, itu sebenarnya ya tidak hanya, kalau hewan kan hanya lambang ya hewan, tapi sebenarnya yang disembelih harus dibuang, disembelih itu adalah bagaimana ego kita rasa menuhankan apapun selain Allah ini harus benar-benar dihilangkan. Ini maka di kesempatan ini kita lanjut di ayat ke-69 ya, ayat ke-69. Nah, ini kita kaji bagaimana di ayat ke-69 ini dari surat ketiga, surah Ali Imran ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattat ta'ifatum min ahlil kitabi la yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun. Ini Allah menjelaskan ini. Wattat, ingin sekali apa? Ta'ifatun, segolongan min dari ahli kitab, orang yang telah diberi kitab sebelumnya itu Taurat Injil. Jadi sangat ingin ya, segolongan orang dari ahli kitab itu sangat ingin kalaulah sekiranya yudillunakum, mereka itu bisa menyesatkan kamu. Ini sampai kapan? Sampai kiamat. Kita harus hati-hati. Ahli kitab, orang yang telah dulu diberi kitab Taurat dan Injil,
mereka berani ngubah kitab Taurat dan Injil, diubah, dioprek, diubah, diedit, ya. Terus itu di konferensi sedunia sampai sekarang juga diyakini apa yang di situ padahal itu sudah dirubah-rubah. Ya. Mereka ingin sekali menyesatkan kalian. Ini Allah mengingatkan kita ini. Wattat ta'ifatum min ahli kitabi law yudillunakum. Sangat ingin sekali segolongan ahli kitab itu sekiranya mereka itu bisa menyesatkan kamu. Nah, sama yang berbahagia contohnya ini contoh ya. Kalau dalam Islam niki sing disembelih yang saat itu yang akan disembelih pada perintah Allah menyembelih Nabi Ibrahim, menyembelih putranya itu disuruh nyembelih itu sinten? Ismail kan. Tapi orang-orang di luar Islam itu yang disembelih itu ya, yang diuji dengan penyembelihan walaupun gak disembelih jadinya itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Jadi mereka meyakini yang disembelih itu yang diuji penyembelihan itu Nabi Ishak. Padahal Nabi, saat itu putranya Nabi Ibrahim baru satu itu. Nabi Ishak belum lahir. Nah, pada peristiwa pengujian penyembelihan putranya ini. Nah, kita jangan keliru. Jangan ikut-ikut. Oh, yang disembelih bukan Ismail, yang disembelih itu Ishak. Wah, ini kita jangan sampai tiru-tiru, jangan sampai katut-katut percaya mereka padahal jelas-jelas data lengkap, ya. Sumber-sumber macam-macam ini lengkap adalah mengerucut di Nabi Ismail. Tetapi di Quran memang tidak disebutkan siapa itu, siapa yang disembelih itu di Quran tidak disebut. Bukan disebut Nabi ini bukan, tapi hanya putranya. Nabi Ibrahim disuruh menyampaikan, ya anakku yang kucintai, aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah menyuruh menyembelih kamu. Ini tidak dijelaskan di situ siapa yang disembelih itu, yang diuji untuk disembelih itu. Kalau orang-orang di luar Islam, ya, mereka meyakini yang disembelih itu, yang proses diuji disembelih sampai diganti sembelihan yang besar itu Nabi Ishak. Nah ini, jadi ada di sana, ya, nanti bisa dicek ya, di kitab-kitab apa saja yang mendukung. Nah ini yang disembelih adalah Nabi Ismail, walaupun nanti diganti dengan sembelihan yang besar. Nah ini termasuk itu. Ingin sekali segolongan dari ahli kitab itu kalau sekiranya mereka bisa menyesatkan kamu. Ini. Nah, lalu Allah menjelaskan, wa ma yudilluna illa, lah ini ada wama, dan tidaklah yudilluna mereka itu menyesatkan. Mereka tidak menyesatkan siapapun illa kecuali hanyalah anfusahum, diri mereka sendiri. Jadi orang ahli kitab itu sangat-sangat ingin bisa menyesatkan kalian. Tetapi ingat bahwa mereka tidaklah bisa menyesatkan kecuali hanya menyesatkan dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Lama yasurun, ya, dan tidaklah mereka itu menyadari. Makanya di surah Al-Baqarah kemarin kita ulang lagi itu adalah walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela itu Yahudi dan Nasrani sehingga kamu disesatkan, diseret, ya, sampai mengikuti milah mereka. Ini makanya kita harus hati-hati. Walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu benar-benar mengikuti milah mereka. Dan karena itu, karena didukung oleh awal-awal itu sudah
ada iblis itu berjumpa mau menyesatkan anak Adam keseluruhnya, sebagian anak Adam sudah ngikuti, akhirnya juga itu tadi Allah menjelaskan di ayat ini, mereka ingin menyesatkan kalian, padahal mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka nggak sadar. Ya mereka tersesat, kesasar, nggak bisa pulang, nanti ya jelas jelundrungnya ya ke neraka. Mereka tersesat, kesasar jalannya nggak benar. Ini. Nah makanya ini kita harus hati-hati. Kita harus senantiasa meminta petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Allah perintahkan kita itu sholatnya 5 waktu. Ya. Di 5 waktu itu paling tidak ihdinas siratal mustaqimnya ada 17 kali. Kenapa? Karena iblis senantiasa selalu terus-menerus akan menyesatkan melalui orang-orang yang ngikutinya, termasuk tadi ahli kitab itu. Mereka ingin menyesatkan orang-orang beriman, padahal mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka nggak sadar itu. Ini kita harus benar-benar berusaha memohon pada Allah petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini Nabi Ibrahim, orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang mengikutinya, Nabi ini yang mengikutinya, dan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW. Otomatis Nabi-Nabi sebelumnya juga nanti diimani, karena harus utuh imannya. Nah ini, maka kita harus benar-benar memahami bahwa setiap ahli kitab, siapapun orang-orang di luar Islam itu, mereka ingin sekali menyesatkan kita yang beriman ini ya, dari jalan yang benar itu ingin disesatkan, tapi ya nggak bisa. Mereka tidak menyesatkan kecuali mereka menyesatkan dirinya sendiri. Maka di surah Al-Maidah itu ayat 105 itu Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, atas kalianlah diri kalian, diri jogon dewi, kamu harus menjaga dirimu, jangan sampai kamu tersesat, jangan sampai kamu mengikuti ahli kitab yang mereka benar-benar ingin menyesatkan. Jadi makanya ya sedikit demi sedikit ya, Quran ini terus kita baca, kita pelajari, kita dalami, kemudian hati kita tundukkan ke situ, tunduk pada Allah, benar-benar yakin apapun yang Allah perintahkan. Coba kita pikir sedikit karena mikirnya. Kita sebenarnya kita itu kan diberi hidup, udah disuruh hidup. Nah pasti Allah memberi apapun yang diperlukan, dibutuhkan, sangat-sangat diperlukan, mesti diberi. Ya misalnya makan padi misalnya, atau makan beras, atau makan ada daging. Nah, sebetulnya yang menumbuhkan ya Allah sendiri kan, Allah. Semuanya diatur Allah, mengaturnya melalui reaksi macam-macam. Misalnya tanaman, paling-paling kita hanya buka tanah, benihnya ditaruh, ditutup lagi, sudah. Nanti yang kita kan enggak jaga, ditinggal, habis itu kan tumbuh sendiri. Terus siapa yang numbuhkannya? Allah yang ngatur. Ini sampai nanti itu bisa berbuah, ya kita disuruh mengupayakan, sampai ada kuliah yang namanya pemuliaan tanaman dan sebagainya, ada hama dan sebagainya, ada zat-zat yang dibutuhkan. Paling-paling ya C, H dan O ditoto-toto, nanti jadi buahnya dimakan, jadilah tubuh kita.
tubuh kita bisa sehat, bisa melaksanakan sholat, bisa kerja apa saja. Nanti Allah mendatangkan rezekinya, ada uang macam-macam. Kalau ada rezeki uang banyak maka bisa dipakai untuk beli hewan korban dan sebagainya. Ya ini. Oh iya, berarti ya kita disuruh serius saja. Tanya serius, berdagangnya serius, belajarnya serius, doanya serius, sholatnya serius, semuanya sudah serius. Nah, ini sehingga Allah sudah mengingatkan tadi, ingin sekali orang-orang ahli kitab itu ingin menyesatkan kalian. Mereka enggak bisa menyesatkan, kalian juga serius pada Allah ya, tunduk ngikuti Nabi Ibrahim. Nah, tadi juga disebutkan itu di ayat sebelumnya tadi 68 minggu yang lalu. Mereka menyesatkan dirinya sendiri, ya mereka sendiri yang nanti masuk neraka sendiri. Nah, ini. Nah, teman yang berbahagia, ini kemudian di ayat, kita lanjut di ayat ke-70 ya. Ini Allah berfirman ini, ya ahlal kitab, berarti ini disuruh mengingatkan pada ahli kitab. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Hei ahli kitab, hei orang-orang yang sudah diturunkan kitab kepadanya, sudah diberi kitab. Nabi Musa sudah diberi kitab Taurat. Terus itu oleh pengikutnya yang dia juga ada yang dicatat sebagainya 500 tahun sebelum Masehi itu kitab itu sudah ditulis, walaupun ada yang dirubah-rubah ya. Ini ditulis. Terus nanti Nabi Isa diutus, panjang panjang diurutkan Nabi Isa. Nabi Isa dimusuhi. Ya, Nabi Isa dimusuhi sampai nanti Allah ngangkat. Ada orang lain yang diserupakan Nabi Isa yang disalib itu ya, itu bukan Nabi Isa itu. Seseorang yang diserupakan Nabi Isa dan seterusnya, kemarin sudah kita bahas. Nah, itu sudah diberi kitab, itu juga akhirnya sekian tahun berikutnya, tahun berapa? Sekitar 200 tahun berikutnya ditulis. Tapi itu tadi dirubah-rubah. Nah, maka ini ya ahlul kitab, wa ahli kitab, 5. Mengapa? Takfuruna, kalian itu ingkar, kalian kafir, kamu kafir, kalian kafir. Bi ayatillah, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa antum, sedangkan kalian itu, padahal kalian itu tasyhadun, kalian itu mengetahui kebenarannya ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar, Quran yang disampaikan oleh Rasul itu benar. Kamu lo ngerti Yahudi Nasrani itu saat itu 1400 tahun yang lalu itu tahu, dijelaskan di kitab-kitab yang sudah diturunkan ya, pada mereka itu ada. Tapi kenapa kalian itu kok ngingkari, kalian kufur dengan ayat-ayat Allah? Pada ayat Allah kalian kufur, tanda-tanda kekuasaan Allah yang demikian hebat ini kamu ingkari. Kenapa? Wa antum tasyhadun, sedangkan kalian itu menyaksikan kebenaran itu, ada tahu. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya ahli kitab ini saat itu ya, dan ini berlaku sampai kiamat. Dulu zaman Rasulullah itu ahli kitab mereka ingkar, mereka tidak mau meyakini, mereka kufur, menutup dirinya, menutup hatinya dari apapun ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat Allah dan sebagainya. Nah, ini mereka tahu. Nah, ini saat ini untuk pelajaran pada kita, Quran sudah turun, sudah diwariskan pada kita. Tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah sudah hadir di segala lini. Ini kita sudah menyaksikan, bersaksi menyaksikan sendiri. Jangan sampai seperti itu nanti ahli kitab
yang ditegur Allah, kenapa kamu kok mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah, ayat Allah kamu ingkari. Sedangkan kalian tahu kebenarannya tahu, tapi kenapa? Nah sekarang ya pada kita, orang, ini yang sudah diberi Quran, kamu kenapa kok ngingkari ayat Allah? Ini malah berbuat syirik, gitu. Malah macam-macam. Sekarang sudah bisa kita lihat di mana sajalah, di TV, di apa, di media-media itu, waduh sekarang tambah rumit ini memang. Di era-era saat ini, zaman-zaman saat ini memang sulit. Fitnah luar biasa, cobaan ujian luar biasa. Ini. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, kita mesti waspada. Kita harus waspada, ya. Keimanan kita jaga, ketakwaan kita benar-benar menjaga hukum-hukumnya Allah. Ini menjaga hukum Allah. Kemarin sudah hafidhu li hududillah, ya. Menjaga hukum-hukumnya Allah. Ini jangan sampai nanti tegur seperti ini. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Dan kalian itu tahu, kalian menyaksikan kebenarannya. Nah ini, yang jamaah yang berbahagia, kita lanjut di ayat ke-71. Ini 71. Jadi 70 sekarang 71. Masih ada panggilan lagi. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Nah ini benar-benar apa ini? Ya ahlal kitab tadi ya, wahai ahli kitab. 5. Mengapa talbisuna kalian mencampur aduk al-haq kebenaran bil batil dengan kebatilan. Nah, kamu menutupi firman Allah yang tercantum termaktub di Taurat dan Injil dengan perkataan yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Kebenaran tentang adanya kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang sudah disebut dalam Taurat dan Injil disembunyikan, sehingga saat ini tidak ada lagi yang tersisa bahwa ternyata di kitab itu dulu ada, sudah diedit, sudah dirubah-rubah. Sampai sekarang yang nyampe di zaman ini, di kitab-kitab yang ada itu tidak ada lagi. Tapi Quran Allah yang menjaga sampai nanti kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dzikra Al-Quran itu, dan kamilah yang menjaganya. Allah sendiri yang jaga. Berarti Allah melibatkan semua apa saja yang dikehendakinya untuk menjaga Quran itu, dengan alat, dengan orang, dengan macam-macam. Bahkan kemarin sempat itu kita bahas itu. Ini dengan rijal yang al-fajir, ya. Rijal yang fajir, orang laki-laki yang fajir itu juga termasuk dipakai oleh Allah untuk menguatkan agamanya. Ini Rasulullah menjelaskan seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang benar, yang beriman nih, ya, kok tidak mau memperjuangkan, meneruskan tugas-tugas kerasulan, menyampaikan kebenaran, melaksanakan kebenaran, ini kok tidak mau, ya. Rijal yang fajir tadi Allah bisa gunakan untuk menjaga agamanya. Makanya ini. Jadi mengapa kamu mencampur adukan kebenaran, ya, al-haq bil batil? Ya, kamu mencampur aduk kebenaran dan kebatilan. 28 masih ada sisa. Nah, niki wa taktumul haqqa, dan kamu sembunyikan al-haq
Katama sembunyi, waqtatumuna al-haqqa, dan kamu sembunyikan itu kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal kalian tuh tahu. Jadi ini kebenaran tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW ini kenapa kok kamu sembunyikan? Sudah dijelaskan itu di Taurat dan Injil sudah ada. Kenapa? Kenapa kamu sembunyikan? Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau di zaman ini ya mungkin nanti suatu saat akan ada ditemukan lagi kitab-kitab kuno yang di sana diuji dengan usia karbon, radioaktif dan sebagainya. Ternyata itu nanti membuka kebenaran-kebenaran yang lama yang dibuka oleh Allah sendiri nanti. Oh iya, ternyata betul gini. Sudah, nanti akan tahu. Maka kita tadi harus menjaga kemurnian kita, kemurnian ketauhidan kita, kepasrahan kita pada Allah. Sampai tadi mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini termasuk kurban dan sebagainya, termasuk ibadah haji dan sebagainya. Itu juga banyak yang misalnya syariatnya sudah dipraktekkan nyata oleh dari keluarga Nabi Ibrahim itu. Termasuk misalnya melempar jumroh dalam ibadah haji itu adalah di saat mau berangkat menyembelih itu digoda oleh iblis ya, untuk digagalkan, dilempar oleh istrinya, oleh anaknya tadi yang mau disembelih, oleh Ibrahim sendiri dan sebagainya. Jadi ada 3 lempar jumroh, itu juga ngikuti. Ada tawaf di Masjidil Haram, ada tawaf itu juga ngikuti ketika ada sebuah batu, ingin menempatkan batu itu, mencari-cari sampai berputar 7 kali baru ketemu ya. Akhirnya ditempatkan di tempat itu. Cara seperti itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini harus benar-benar kita ikuti syariat yang sudah Allah tetapkan. Nah, ini di ayat ke 71. Kemudian kita lanjut di ayat 72. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Nah, ini Allah menjelaskan. Ini waqalat, dan berkata ta'ifah, segolongan min ahli kitab, dari ahli kitab. Ini kita harus waspada ini. Dan berkata, ini Allah menjelaskan, dan berkata segolongan dari ahli kitab. Ini ngomong gimana? Aminu, imanlah kamu billadzi, dengan apa-apa di sana unzila yang diturunkan alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Wajhan nahari, di permulaan siang. Imano kamu di permulaan siang. Wakfuru akhirah, dan ingkarilah pada akhirnya, pada malam itu. Di akhir siang ya sudah, kamu kafir lagi. Ini kita harus hati-hati ini. Ya, apa namanya? Jebakan-jebakan ahli kitab. La'allahum yarji'un, agar supaya kamu itu bisa kembali, agar mereka bisa kembali juga kepada kekafiran. Nah, ini ahli kitab loh ya. Allah yang menjelaskan, wa qala ta'ifatum min ahli kitab. Ini omongan ahli kitab. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Kamu imano dengan apa yang diturunkan pada orang yang beriman itu di permulaan siang, dan kemudian kamu ingkari di akhirnya, agar mereka kembali pada kekafiran. Nah, ini hati-hati kita. Ada banyak ini.
ada banyak mereka dengan metode ini, dengan kasus ini, misalnya laki-laki dari tadi ahli kitab itu, terus punya ada perempuan, nah mau dinikahi asalkan ini ahli kitabnya jadi orang beriman. Iya, dia iman awalnya di permulaan siang iman, nanti di akhirnya kembali kafir lagi. La'allahum yarjun, agar mereka juga kafir loh. Ini sudah diperingatkan oleh Allah 1000 tahun lebih yang lalu. Hati-hati ini. Berkata itu orang-orang ahli kitab itu, sebagai golongan ahli kitab itu ngomong, imano kamu dengan mereka, ya, dengan apa yang diturunkan kepada orang yang beriman itu di permulaan siang. Nah, nanti kamu kufuri, kamu ingkari, kamu kafiri, kamu ingkari di akhirnya nanti. Agar apa? Agar mereka itu kembali kepada kekafiran. Nah, kita harus hati-hati. Apa saja sudah mereka bikin buku macam-macam, dipromosikan ini dan sebagainya, dipromosikan kadang-kadang ini ya, pakai kaos juga ya. Sekian tahun yang lalu tuh, saya lihat sendiri tuh soalnya. Saya lihat sendiri. Ada kaos tulisannya Arab. Saya lihat waktu itu, kalau tidak salah itu di sana di Sadar Selatan tuh. Saya lihat sendiri tulisannya. Oh iya betul, itu yang dikisahkan, diceritakan oleh ustadz itu ternyata kaosnya ada tulisannya. Nah, kayaknya kaligrafi Arab yang pakai. Nah, ini orang Islam disuruh nukar itu pakai ini semen ya, ditukar dengan semen sak-sak dan sebagainya. Ya, padahal itu bukan kaligrafi Quran ya. Abana, bapak kami, wah ini susah. Makanya kita harus belajar, kita harus mengerti ilmunya, pengetahuannya supaya kita tidak tertipu. Ya. Kenapa? Itu tadi. Ini kurang. Nih, supaya tidak tertipu. Karena Allah sudah mengingatkan, ya. Sudah mengingatkan. Ya. Ini orang-orang ahli kitab itu ngomong pada sesama ahli kitab, ya. Kamu imano dengan itu, dengan orang-orang yang kepadanya diturunkan pada orang yang beriman. Imano kamu di permulaan siangnya, kamu kembali kafir nanti. Kalau sudah cukup ya, kalau mereka nanti mereka biar kafirnya mereka ngikuti kamu. Wah ini kita harus benar-benar hati-hati. Ini Allah sudah mengingatkan ini di ayat 72 nih ya. Ayat 72, agar mereka kembali bisa kafir. Kamu ahli kitab ya, segolongan pada yang lain ini sesamanya. Perlihatkan kamu itu iman kepada yang diturunkan kepada orang yang beriman itu di awalnya. Udah iman kamu. Udah biarkan aja. Nanti kamu pada akhirnya kembali lagi. Supaya apa? Supaya mereka bisa kembali jadi kafir. Nah, ini jam yang berbahagia. Nah, ini sementara mungkin ini yang bisa kita bahas nih. Nah, ini sudah hampir isya, tinggal 1 menit. Ini Allah memperingatkan kita seperti ini. Memberi tuntunan kita, memberi petunjuk kepada kita, hidayahnya, petunjuk ini agar kita selamat, agar kita sukses, agar kita diridhoi Allah, kita pasrah tunduk total, kita ridho apapun yang sudah Allah tetapkan, Allah syariatkan, Allah ridho pada kita, ya kita sudah nantinya bisa sukses mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, kiranya itu yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjaga dan Allah pun menjaga kita tetap dibimbingnya di jalannya sehingga kita benar-benar diridhoinya nanti untuk dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Nah, jamaah yang berbahagia, mari kita akhiri kaji kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.